satu yang menjadikan kalian manusia unggul. Bukan nomor satu, satu hal yang menjadikan kalian manusia unggul adalah when you connect with other people. Oke? Teman-teman, ini CV saya. Nanti boleh tanya sama Bu Maria. Bu Maria ngajar sudah lebih 25 tahun ya, mungkin sekitar 30 tahun. Teman-teman semuanya, Ibu jadi trainer, Ibu jadi tim ahli ini di sini. Ibu kerja 5 tahun dengan Kemdikbud keliling Indonesia. Workshop, kesempatan seperti ini banyak. Tapi yang Ibu heran, datang. Pertama, ruangannya di mana? Betul. Oke. Masuk. Kalau sudah ada teman sebelahnya ngomong, kosong. Jam 8 pagi sampai jam 5 sore, jam 9 pagi sampai jam 4 sore, kumpul satu ruangan dengan orang 200, tapi kamu tidak mengenal satupun yang ada di sekelilingmu. Kamu sibuk dengan HP-mu, kamu sibuk scrolling Instagram, TikTok, foto di depannya TI, ceklik, dikirim jadi status, but you are not connecting with people. Oke, jadi teman-teman, kalau kamu mau jadi orang sukses, yang pertama harus kamu ubah dari hidupmu. Jadikan HP ini alat bantu, bukan sebagai Tuhan. Bu, kok ekstrim sih Bu? Betul, pagi hari melek, belum jangkep meleknya, geraya-geraya golek HP, betul gak? Begitu bangun jegrek, nonton HP sih opo, lihat kadang-kadang, loh, gorong wayai sholat, arep entek wayai, baru kedandapan, betul tidak? Yang Kristen di gereja ibu Kristen di gereja itu bentuknya gini, turun ke bawah. Saya sangat terganggu waktu kebaktian yang di depan itu loh, scrolling Shopee, Lazada, come on. Bahkan ada suatu saat itu ujian, oke? Ujian, ibu jaga ruangan. Tahu-tahu di ruangan TU itu kling mahasiswa yang ada di dalam ujian. Waduh rek soalnya ngele, loh ya apa ini? Akhirnya kena kasus, langsung dapat E. Karena ujian gak boleh buka HP. Teman-teman sekalian, ayo. Hari ini kamu jauh, ada yang tadi dari Tulungagung, ada dari Sidoarjo. Mbak ini dari mana? Dari Kediri, berapa jam perjalanan? Kalian jauh-jauh datang ke ITS. Kalau kamu datang hanya untuk mendengar dan hanya untuk tahu TI itu apa, di YouTube banyak. Tapi kamu datang ke sini harus menjadi orang yang berubah. Siap berubah? Siap berubah? Pertama, jadilah orang-orang yang unggul. Jangan ini dibiarkan jadi tuan. Ini di tangan kita sebagai alat. Tapi bukan kemudian duduk scrolling all the time. Okay? So from now on, when you come to a new place, when you come to an event like this, first of all, you have to open your heart. You have to put your mobile phone on your pocket, in your pocket, and then start connecting with people. Jadi nggak usah disuruh, ayo kenalan, enggak, inisiatif. Dari mana? Oh Kediri, SMA Piro Mas? Oh SMA ini, oh Mas nanti pengen masuk TI. Ingat, orang sekitarmu ini adalah network kamu. Ya, kenal nggak sama mas mbakmu yang pakai baju coklat itu? Apa kamu tadi datang cuma? Jangan, selamat pagi Mas, terima kasih ya Mas sudah buat acara ini. Saya seneng loh bisa kunjungan ke ITS sebelum saya jadi mahasiswa ITS kayak emas, gitu loh. Oke, ayo sekarang tepuk semua dadanya. Mantapkan, saya harus berubah. Enggak harus nunggu jadi mahasiswa ITS untuk jadi orang unggul. Sekarang kamu bisa memulai. Tepuk dadamu, saya mau berubah menjadi orang-orang yang unggul. Siap? Ayo ngomong kanan kirinya. Lek aku ndelaho main buka HP elingno yo gitu. Ya. Jadi kalau temannya itu ndelaho main enggak HP,
ojo kesuwen, ket mau lo kon dolanan ae. Loh bener ini teman-teman, dosen ITS buat survei. 8 jam kerja, 8 jam kerja satu hari, 2,5 jam hanya untuk scroll-scroll. Gak berguna. Apa kalau kamu ngikuti Raffi Ahmad kemudian kamu kecipratan duitnya? Enggak kan? Apa kalau kamu lihat artis-artis ini itu terus mereka akan mengirimkan surat cinta padamu para cewek? No, be realistic. Harus berjuang. Harus menjadi orang-orang yang unggul dan itu dimulai sekarang. Oke? Jadi selama Ibu menyampaikan materi, HP taruh dulu. Fokus dulu. Bawa pulang sesuatu. Saya berharap saya akan ketemu kalian semua nanti karena Ibu selalu ngajar semester 1 untuk mata kuliah PTSI. Tetapi hidup ini nggak bisa dikendalikan. Bisa jadi kamu di ITS, bisa jadi kamu di Brawijaya, bisa jadi kamu di UPN, bisa jadi kamu di ITB, nggak tahu kan? Tapi dimanapun kamu berada harus jadi orang yang unggul. Oke? Harus jadi orang yang betul-betul bisa menavigasikan hidup ini. Baik, waktu saya sangat terbatas, panitia nanti kasih tahu Ibu kalau waktunya sudah hampir. Hari ini kita akan sharing real kelas. Judul hari ini. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lihat kata-kata ini, mana yang kalian baru dengar sekarang. Kamu Mas, mana yang kata-kata, oh sebentar, saya perkenalkan dulu my rolling ball, oke? Okay? When you catch my rolling ball, you have to answer my question, oke? Okay? Yo, suara keras, mana kata pertama yang baru kamu kenal hari ini? Holistic. Nggak pernah dengar sebelumnya. Thank you, roll the ball to me. Yes, thank you so much. Mbak, yo, kamu kena duluan, tangkep. Kalau kamu Mbak, dari sekian kata mana yang pertama kali dengar? Holistic, almost everyone. Oke, roll the ball to me. Oops, oke. Gak usah ragu-ragu, ini balnya gak keras, jadi gak sakit ya. Jadi holistic dari 2 orang di sebelah sini mengatakan itu adalah kata baru. Bagaimana kamu Mas? Yuk yang keras. Sama, yang sustainable udah ngerti. Apa Mas sustainable? Keras, laki-laki sore sebentar, yuk. Ayo. Sustainable itu kayak perencanaan gitu. Sustainable kayak perencanaan, bagaimana bukan perencanaan ya. Ayo sekarang teman-teman gak usah wedi. Satu prinsip belajar ya. Kalian sebagai pembelajar tidak perlu jaim. Jangan berpikir, Bu nanti kalau saya ngomong terus ketok gobloke. Jangan, itu yang membuat kamu gak bisa maju. Nanti saya cerita kalau kamu kuliah di TI, setiap kali mau masuk kelas ada namanya study guide. Study guide itu apa? Sebelum masuk kelas mesti baca dikasih tanda, masuk ke kelas tuh otaknya gak kosong. Jadi otaknya enggak dingin baru dosennya ngomong baru enggak. Sudah baca dulu di kelas diskusi. Dan yang selalu saya katakan jangan pernah segan untuk bertanya. Kalau kamu mau belajar tapi enggak mau tanya, nonton YouTube Mas. Yang enggak ada di YouTube itu adalah kamu enggak bisa angkat tangan. Kalau kamu nonton YouTube, enggak ngerti Bu, ceklek, di pause ya kan. Balik lagi didengarkan lagi. Aduh saya gak ngerti, baleni mana? Gak ngerti. Kamu gak bisa angkat tangan bertanya. Kamu itu bisa bertanya kalau ketemu orang hidup begini, ya enggak? Karena itu jangan segan bertanya. Balik, sustainable apa Mas? Perencanaan? Gak apa-apa, call a friend, boleh tanyakan nanti. Perencanaan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Sustainable itu artinya berkelanjutan. Ya, sustainable itu berkelanjutan. Nanti kita lihat sama-sama. Kata sustainable itu berarti Mas yang nggak ngerti juga holistik. Ya. Baik, boleh roll the ball to me? Ya, silakan. Thank you. Oke, saya lihat yang sebelah sini.
Apakah sama bahwa kata yang belum kamu pahami di sini adalah holistik? Silakan. Holistik juga, sustainable udah ngerti. Sudah paham ya? Baik, teman-teman sekalian, listen to me. Kata holistic perspektif itulah kekuatannya teknik industri. Tadi Mbak bertanya di belakang, Pak, kok belajar statistik? Kok belajar bisnis manajemen? Kok belajar mesin? Kok belajar programming? Teman-teman, TI itu punya keunikan sistem thinking, holistic perspektif, melihat sesuatu dari helikopter view. Itulah kekuatannya TI. Jadi kalau hari ini kalian mengatakan, Bu ya nggak ngerti itu holistik, cocok. Ayo kita sama-sama lihat. Holistic perspektif itu apa? Teman-teman, nanti saya akan go slide by slide atau saya agak jam, tapi follow ya. Makanya fokus, nggak boleh kalau misalnya pakai HP untuk nyatet, jangan terdistract muncul WA. Ya kan? Kamu nyatet gini, jedus, say, kamu di mana? Waduh, bilang ya, yang aku ikut IE Games ya, yang itu yang Kong, yang Ti gitu ya. Oke ya, fokus ya. Baik, Mas boleh roll the ball? Thank you. Baik, ayo teman-teman, sekarang kita harus lihat holistic perspective for sustainable economy. Ini saya, nama saya Bu Maria. Kalau nanti kamu masuk ke ITS di teknik industri pasti jumpa saya. Karena saya ngajar semester 1. Kenapa kok Bu Maria ditaruh semester 1? Soalnya galak. Ya, enggak ya. Bu Maria ditaruh semester 1 supaya kalian semua itu bisa sekolah dengan visi. Bukan berarti dosen lain tidak, dosennya banyak. PTS itu banyak, ada 6-7 dosen. Tapi dikoordinasikan. Ini adalah CV-nya Bu Maria. Teman-teman, nanti kalian boleh tanya, 1-2 question tentang CV saya. Saya cerita dulu, saya ada di teknik industri ITS tahun 89. Saya kuliah 89. Ya, teman-teman, waktu itu di seluruh Indonesia, TI itu cuma 2. TI ITB dan TI ITS. TI ITB orangnya 30, satu angkatan, TI ITS 30. Berarti kalau semua itu rancak sekolahnya, waktu lulus, dus 60 orang masuk pasar kerja. Sekarang TI di Indonesia lebih dari 800. 800 perguruan tinggi yang punya TI. TI ITS mahasiswanya 230. Seandainya 800 jurusan TI di seluruh Indonesia, rata-rata mahasiswanya 100, maka 1 tahun yang berudul lulus berapa, Rek? 800 kali 100 kan? Berapa itu? Kamu akan bersaing pekerjaan dengan, karena itu nggak bisa gabut. Nggak bisa hidup GJ. Kamu lagi ngapain? Gak ada kerjaan. Aduh, ngapain yo? Pergi ke warkop ta? Ngobrol ta? Keliling-keliling ayo numpak motor keliling-keliling kota Kediri. Teman-teman, anak muda harus belajar berpikir jauh. Itu salah satu bicara holistic perspektif. Jangan cuma mikir aku harus bisa masuk perguruan tinggi negeri. Aku pengen ke ITS, aku pengen ke UNER, aku pengen ke mana? UB, UNESA. Jangan cuma berpikir aku pengen masuk. Betul bahwa masuk itu langkah pertama teman-teman. Tetapi hidup ini perjuangannya panjang. Aku pengen suatu saat mandiri, bekerja baik, dan itu salah satunya adalah melalui masuk perguruan tinggi. Tapi itu cuma salah satu. Dan untuk masuk perguruan tinggi harus rounded. Mulai sekarang jangan gabut lagi. Ditepuk pundak kanan kirinya. Ojo gabut yo mulai saiki. Waktunya jangan disia-siakan.
Setiap hari harus bangun punya planning. Jangan bangun jam 11. Jangan melekan sampai jam 2 pagi main game. Ayo, sopo sing ngono? Saya melek jam 2:30, dengar, waduh, sopo iki? Anak saya. Saya bilang, dok, hei iki jam piro, ayo tidur. Sik bu, gak kadek sik bu, tidur. Besok kamu sekolah, kok main game sampai isu? Loh aku tas mulai, gak. Teman-teman kendalikan diri. Kamu harus menyadari, saya anak muda, usia saya sekian, gejolak perasaan naik turun. Ya, kepengen ini, kepengen itu, nanti dicuekin temennya, masuk ke hati, baperan, kendalikan. Harus tahu bahwa kalian anak muda, hormon naik turun, tapi harus mengendalikan diri. Otherwise, ingat tadi, persaingan dunia kerja luar biasa. Teman-teman, ini CV saya, kenapa kok saya tunjukkan? Mau gaya tak? Enggak, Bu Maria udah lewat, enggak ada masanya gaya. Tapi saya mau memotivasi kalian. Bapak saya pegawai kantor pos. Ibu saya guru SMP. Saya asal dari Malang, teman-teman. Ada yang dari Malang? Enggak ada. Ibu saya guru SMP, bapak saya pegawai kantor pos, pegawai kecil. Waktu saya mau masuk ITS, ibu saya meninggal. Waktu itu saya berpikir, aku gak mungkin iso sekolah. Ya opo carane? Sangat terbatas. Tetapi teman-teman, waktu ibu saya belum meninggal, ibu saya mengatakan, Dek, kok panggil saya di Ani, nama saya Maria Anitiasari, panggilan saya Ani kok di rumah. Dek, adik kudu belajar, kudu isok mandiri, kudu isok maju. Saya ingat betul kata-kata ibu saya. Saya tidak pernah bermimpi teman-teman kalau kemudian saya dapat beasiswa dari Australian Development Scholarship. Beasiswa itu masih sampai sekarang, setiap tahun 350 orang diberangkatkan ke Australia. Saya sekolah S2 dan S3 di Australia. Kemudian saya dapat banyak grant. Ini saya sekolah S1 gak duit-duit, saya dapat beasiswa Super Semar sama TVku. Oke, saya terpilih menjadi satu di antara orang di Indonesia, perempuan satu, setiap tahun hanya satu, berangkat ke Amerika selama 5 minggu ikut program ini, IVLP. Saya ngajar di berbagai perguruan tinggi di Turki, Polandia, di Taiwan, di Denmark. Teman-teman semua, ini semua bisa kamu alami. Bahkan lebih lagi kalau mulai sekarang sadar bahwa hidup ini perjuangan. Hidup ini enggak bisa take for granted. Oh, bapakku Bu, Kepala Dinas Pendidikan Kediri. Oh, ibuku Bu, ya ibuku Bu, pabrik gudang garam itu sapa sing duwe misalnya ya. Oh, bapakku pasti akan nyiapkan ibuku. No, working hard, harus kerja keras. Oke, 1-2 pertanyaan dari CV saya. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Gak ada? 3, 2, ayo berani aja nanya. Ada yang mau bertanya? 3, 2, kamu mau tanya atau Mbak? Takut, ayo kamu mau tanya apa? Silakan. Keras ya suaranya ya. Ojo wedi ya Bu Maria Kak Nyoba. Terima kasih atas kesempatannya. Izin mau bertanya. Oh ya, nama saya Nadia Amalia Nur Ain. Untuk program beasiswa itu diperolehnya itu dari mana? Terus apa yang kemampuan ya persyaratannya dan kemampuan yang harus disiapkan? Oke, baik. Zaman ibu sekolah, beasiswa itu tidak sebanyak sekarang. Zaman itu nggak ada bidik misi, nggak ada kartu Indonesia Pintar. Zaman saya nggak ada. Beasiswa itu ada dulu zaman saya ditempel di papan. Sekarang ada di Instagram, ada di TikTok, beasiswanya banyak ya. Kemudian persyaratannya apa? Kalau kalian yang mau KIP, Kartu Indonesia Pintar, tentu saja harus ada prestasi di SMA, kemudian ada surat keterangan dari RT RW begitu ya. Tapi yang 2 ini bukan beasiswa KIP karena waktu nggak ada. Ini beasiswa karena prestasi. Berapa Bu IP-nya? Persyaratannya 3,0. Harus ada IP seperti itu ya.
Kemudian apa Bu? Ikutlah aktif seperti Mas Mbakmu ini. Aktif di himpunan, aktif di kegiatan, itu ngumpulkan sertifikat. Kemudian ngelamar dan harus kerja keras. Beberapa mahasiswa datang ke saya bertanya, Bu, kok nggak ada beasiswa? Hah? Maksudnya? Nggak pernah tahu Bu. Loh lah, kamu tidak mencari. Beasiswa itu banyak sekali teman-teman, banyak sekali, serius. Sekarang tuh belajar. Sampai yang ngelamar itu kurang dari jumlah beasiswa yang diberikan. Sampai balik ke negara loh beasiswanya. Karena yang ngelamar tuh sedikit. Tapi apa kuncinya? You have to find the way to get the information. Zaman ibu sekolah, Super Semar dan Tiviko itu kan harusnya ditempel di papan, ya kan? Saya lihat nggak ada. Saya lihat nggak ada, saya nodok, tek. Selamat siang Pak, mohon izin bertanya, Pak apakah ada beasiswa untuk mahasiswa ITS? Mbak, nanti kalau ada itu ditempel, nggak usah nanya-nanya. Oh mohon maaf Pak, soalnya saya sudah lihat beberapa waktu kok nggak ada pengumuman, mungkin belum diproses. Nanti kalau ada yang belum diproses, saya bantu Pak untuk fotokopi, nempel, saya bantu. Orangnya heran, ini mahasiswa nekat, ini serius loh, ini cerita nyata saya. Nanti Mbak kalau ada ditempel. Minggu depan saya datang lagi, saya tanya lagi. Mbak kan sudah diberitahu, kalau ada ditempel. Ya mungkin Pak ada surat yang baru datang. Teman-teman saya nekat seperti itu, ngetuk pintu many times. Sampai akhirnya Bapak ini merasa, kamu kok nekat sih Mbak? Ya saya soalnya perlu Pak, jadi saya ingin tahu dan saya mau membantu, kalau memang ada saya fotokopi, saya tempelkan. Teman-teman sekalian, do you have that God in your heart? Kamu kalau ingin mencapai cita-cita itu, Bu, aku mau masuk ke ITS, tapi sulit, tapi bukuku cuma ini, tapi aku nggak bisa les, tapi teman-teman don't put tapi, so many tapi kamu tulis, enggak. Kalau kamu mau kerja keras, apalagi sekarang zamannya internet, cari soal-soal ujian masuk, waduh banyak kali. Oke, jadi Mbak pengumuman banyak sekali, persyaratan IP dan kegiatan, tapi ada satu kuncinya, harus rutin melihat. Kapan-kapan kalau kamu masuk ITS, ibu kenalkan ya, karena ibu 13 tahun jadi direktur Global Engagement, mau ke luar negeri beasiswa banyak sekali. Tapi ketika ikut Instagramnya, jangan cuma nyekrol yang gak relevan. 1 minggu sekali scroll, cari beasiswa, tulis persyaratannya apa. Oh berarti aku durung iso, tulis, persiapkan. Buat hidup itu terplanning. Oke? Working hard guys, working hard. Ya, baik terima kasih untuk pertanyaannya, kita jalan. Teman-teman sekalian, ini waktunya cuma tinggal 35 menit. Kita punya 4 poin. Yang pertama, TWIL. TWIL itu apa toh Bu? Di ITS, khususnya di teknik industri teman-teman, dosen-dosen itu enggak mau mahasiswa datang ke kelas kepala kosong. Bagaimana caranya? Kalau kamu di SMA, kadang-kadang kamu datang ke kelas, kemudian tanya ke temannya, iki kok pelajarannya apa? Betul enggak? Iki kok bahas apa rek? Ono PR ta? Betul enggak? Nah di ITS enggak bisa. Bagaimana Bu? Kok enggak bisa itu gimana? Karena kalau kepalamu kosong teman-teman, kuliah 100 menit untuk membuatnya menjadi panas itu udah kelamaan. Karena itu di ITS ada namanya RPS, Rencana Pembelajaran Semester. Setiap awal semester dijelaskan, minggu ini materi ini, minggu ini materi ini, dijelaskan seret. Jadi kamu itu mau masuk kelas udah tahu nanti dosen mau ngomong apa, itu pertama. Kedua ada namanya study guide. Study guide itu petunjuk belajar, panduan belajar, mesti belajar apa, jawab pertanyaan. Hari ini saya kenalkan satu tool namanya TWIL. TWIL itu apa Bu? TWIL itu that's what I learned. Jadi Mas Mbak boleh minta tolong digedekan serut yang sebelah formnya. Jadi, lihat ya, ini, keingintahuan atau pertanyaan diisi sebelum Anda ikut kelas ini.
Jadi setiap kali mau kuliah itu sudah bawa pertanyaan. Saya mau tanya apa? Rumus di halaman ini itu gimana menyelesaikannya? Kalau contoh ini itu di Indonesia apa contohnya? Itu ditulis Mas. Bu Maria belajar itu waktu di Australia. Dulu waktu saya sekolah nggak ada yang ngajarin. Waktu saya di Australia, saya diajar tentang active learning. Active learning itu otak itu di-trigger teman-teman. Otak di-trigger, masuk kelas itu sudah membaca, sudah ada pertanyaan di sini, dosen nerangkan. Mohon maaf Pak, Maria 109. Pak, yang soal itu saya sudah nyoba, tapi macet Pak di tengah-tengah. Waktu itu muncul begini, bagaimana ya Pak penyelesaiannya? Begitu teman-teman. Jangan masuk kelas gak ngerti yang diajari, duduk ngantuk, dosennya nerangkan gak ada feedback. Dosennya bilang ada pertanyaan, sepi. Ayo silakan ada yang bertanya, sepi. Lah kalau begitu caranya, kamu akan berhadapan dengan pasar global. Persaingan luar biasa. Otak nggak pernah dilatih, mau apa? Oke, jadi mulai dengan pertanyaan. Kemudian pada saat mendengarkan dosen ngomong, apa sih yang kamu nggak ngerti? Masalah apa yang kamu temukan? Tulis. Kemudian ada yang menarik loh, informasi dan fakta menarik, tulis. Dan seterusnya. Boleh kembali? Saya nggak akan jelaskan semua supaya nutut. Hari ini kita akan bicara tentang TWIL sebagian kecil ya, tapi nanti boleh minta ke Mas Mbaknya. Ke Mbak Amanda saya sudah kirimkan file saya, boleh minta. Mbak boleh nggak dapat filenya yang dari Bu Maria tadi, bawa pulang belajar di rumah. Oke? Kemudian kita akan lihat contoh holistik perspektif, sistem thinking dan TI itu belajar apa tentang holistik. Mari kita mulai. Pertama teman-teman, holistic perspective for sustainable economy. Apakah itu holistik? Saya berikan waktu 10 detik saja, keluarkan HP, cari di HP-mu. Holistic perspective adalah, silakan, yuk. Ya, ini penggunaan HP yang benar ya. Jadi HP dipakai untuk belajar tapi tidak mendistrak. Monggo Mbak. Oke, perkenalkan nama saya Keisa dari SMA Al Muslim. Jadi hasil dari research saya tentang perspektif holistik itu adalah cara pandang yang menyeluruh dan terintegrasi terhadap suatu hal. Ya, betul sekali. Terima kasih Keisa. Holistik adalah cara pandang yang menyeluruh terhadap sesuatu hal. Betul. Oke? Betul. Nah, kemudian itu kan what, ya toh? Why? Why holistic perspektif itu perlu? Teman-teman saya berikan contoh sederhana saja. Saya bawa botol air, oke? Sekarang ada botol model baru yang tinggi. Botolnya itu segini tingginya. Kurus tinggi, menarik sekali. Warnanya pink, warna biru, warna hijau. Oke ya? Tapi segini tingginya. Apakah desainnya cakep? Ya cakep. Tetapi ketika kamu mau membersihkan, corongnya begini, tanganmu gak bisa masuk. Terus kamu bersihkan pakai apa? Oh ada Bu, ada bersihnya itu loh Bu yang buat botolnya bayi. Oke ya, botolnya bayi. Tapi botolnya bayi itu segini panjangnya. Botol yang baru itu tingginya segini. Jadi botolnya bayi itu nggak bisa nyodok sampai bawahnya, nggak bisa bersihkan. Bisa membayangkan? Berarti desain botol itu bagus, tetapi tidak holistik. Dia bagus, tetapi dia tidak holistik. Sehingga di bawahnya itu berjamur, kamu nggak bisa reach. Paham teman-teman? Sehingga kalau kita orang TI belajar desain produk. Belajar desain produk itu mikirnya tidak cuma desainnya keren bagus, tetapi bagaimana membersihkannya, bagaimana merawatnya. Itu adalah desain yang holistik. Paham? Salah satu contoh, nanti kita lihat yang lainnya.
Siapa yang harus bicara holistic perspektif? Apakah cuma desainer? Apakah cuma manufakturer? Oh tidak. Teman-teman sekalian, yang harus bicara holistik ternyata adalah semua orang untuk pengambilan keputusan. Kalau kamu mau beli, saya yang ada yang dari Surabaya? Mana dari Surabaya? Oke, sebentar. Mbak, kamu tinggal di daerah mana? Di daerah Nginden. Di rumahmu dapurnya pakai LPG atau pakai gas alam? LPG. Nah sekarang, boleh mikrofonnya dioper? Sekarang Mbak, ada tawaran. Di daerahmu Nginden itu mau dilewati pipa gas alam. Oke, dengar ya, mau dilewati pipa gas alam. Kalau kamu pakai LPG, kamu sering bantu masak nggak? 1 bulan berapa tabung? Sejujurnya nggak terlalu yang sampai dihitung gasnya, tapi sekitar 2 minggu, seminggu sekali gitu. Beli tabung baru? Iya. Tabung yang melon apa yang biru? Yang kecil. Yang melon? Iya. Oke lah, umpama dalam 1 bulan itu 3 melon. Ya, kamu tahu harganya melon berapa? Jujur kurang tahu. Gak pernah bantu di rumah. Ada yang tahu harganya melon berapa? 17.000. Oke, 18.000. Omonglah 20.000 supaya gampang ya. Mbak, kamu 1 bulan butuh 3 melon berarti adalah 60.000. Ya kan, 20 kali 3. Nah sekarang ada pipa gas yang ditawarkan oleh PG Gas, perusahaan gas negara, PGN. Ya, PGN nawarkan, Ibu apakah Ibu berkenan pakai gas? Gas ini Bu, pemakaian 1 bulan, 1 bulan Bu, itu Ibu cuma bayar 8.000. Murah sekali, ya enggak? Tapi Ibu harus bongkar supaya pipanya bisa ditarik masuk. Kemudian kompornya harus dimodifikasi, itu biayanya 150.000. Dengar, Mbak kamu mau enggak pasang pipa gas, bongkar kompor, bolongi tembok, masukkan pipa, 150.000. Mau enggak? Yuk. Kalau menurut saya, karena sebenarnya kalau dari tahap awalnya itu memang ribet gitu terlihatnya. Tapi untuk jangka panjangnya itu jatuhnya kayak lebih efisien dan lebih murah kalau misalnya menggunakan gas alam itu. Teman-teman dengar, itu loh cara berpikir holistik. Ayo kita hitung ya, 1 bulan 60.000, oke? Masang modifikasi kompor 150.000. 150.000, aduh kok mahal, 150.000 pakai minyaknya pakai gas sendiri itu hanya 8.000. Omonglah 10.000 biar gampang ya. Berarti kalau misalnya di dalam 6 bulan 10.000 kali 6, 60.000. Ditambah 150.000 tadi berapa? 210. Dibagi 6 berapa? 210 dibagi 6, 30.000 something. Balik enggak tadi kamu investasi dengan gas itu? Padahal kalau kamu pakai melon 1 bulan 60.000. Balik kan? Teman-teman, pola pikirnya sederhana, tapi kenyataannya di lapangan, waktu kami nih sosialisasi soal gas, banyak orang ngomong, mahal, kan harus keluar 150, dibantu tak sama pemerintah, dikasih bantuan tak, bongkar-bongkar, wah enggak lah. Kenapa begitu? Karena pola pikirnya tidak holistik, pola pikirnya tidak helikopter view. Jadi dalam hal ini ketika kita bicara who ini adalah pengambil keputusan. Konsumen juga harus memutuskan kamu mau membeli sesuatu, mengubah sesuatu, baik atau tidak harus dengan pola pikir holistik. How-nya bagaimana Bu? How-nya itu nanti belajar di TI. Oke, teman-teman mulailah segala sesuatu, tadi saya ini ya, that's what I learned dari ini. Kita lanjut dulu ya karena waktunya nggak nutut. Ayo, saya berikan studi kasus 4 yang betul-betul dekat dengan kehidupan kalian. Kasus bagaimana perlunya holistic perspektif dari youth driven industry. Hai, Bu, Ibu kok pakai bahasa Inggris sih Bu? Mau bahasa Indonesia atau Bu? Teman-teman, ini bagian dari sengaja.
supaya kamu tahu, kamu masih di SMA, tapi kamu harus sadar bahwa sekarang itu semua hal selalu connect dengan bahasa Inggris. Jadi nggak ada waktu untuk gabut belajar bahasa Inggris. Di ITS pakai bahasa Inggris tak Bu? Iya. Tapi saya nggak masuk program bahasa Inggris loh Bu. Mau program bahasa Inggris atau tidak, materi PowerPoint, buku, referensi yang dibaca dalam bahasa Inggris. Kenapa Bu? Karena sejak 2015 apa yang terjadi? Kita masuk MEA. Apa itu MEA? Masyarakat Ekonomi ASEAN. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA memberikan kesempatan 10 negara ASEAN bisa keliling. Orang Malaysia bisa kerja di Indonesia, orang Filipina bisa kerja di Indonesia, orang Indonesia bisa kerja di Myanmar, orang Indonesia bisa kerja di Vietnam, bebas. Free skill worker boleh keliling 10 negara. Itu dimulai 31 Desember 2015, enggak kerasa ya. Kamu pernah dengar waktu ada isu banyak tenaga kerja asing masuk Indonesia, pernah dengar? Terus orang Indonesia protes. Teman-teman, itu persetujuan internasional. Jadi kita enggak bisa mencegah, yang bisa kita lakukan kita bersiap-siap. Harus bersiap-siap 2020. Jika enggak ada pandemi, jebol Indonesia. Kenapa? Karena 2020 itu teman-teman, 130 negara open market. 130 negara bongkar semua pagernya. Jadi enggak ada lagi, oh kamu orang Bangladesh ya, tarik. Oh kamu orang Sri Lanka ya, tarik. Loh terus Bu apa artinya? Kamu bisa kerja di Indonesia, boleh itu teman-teman. Waktu hari lebaran tahun kapan, saya di Jakarta sepi karena semua lebaran pulang kan ya. Saya lihat di mall Indonesia tuh ada orang-orang India, Bangladesh. Saya tanya, are you coming for holiday? No, I'm working here. Working in what kind of sector? I am from telecommunication, I am from advertisement company, I am from manufacturing. Saya domblong. How come you are working here? Yeah, because the regulation is now open, we can work anywhere. Teman-teman, lah kalau orang Indonesia nggak mau belajar bahasa Inggris, ngomong bahasa Inggris jari ini gaya, ya bundas. Dulu ibu juga gitu, nggak bisa les saya belajar sendiri. Buku saya pelajari, come on, ayo. Jadi nggak ada ceritanya hidup itu sia-sia, nggak ada waktu itu lewat tanpa ada sesuatu yang dikerjakan. Selalu ada sesuatu yang dikerjakan. Back to here. Teman-teman saya ambil case study 4, cepat saja, pay attention, oke? Yang pertama, teknologi savvy gadget. Saya bertanya, adakah di ruangan ini yang nggak punya HP? Ada? Kalau nggak ada HP nggak sampai sini Bu, betul nggak? Wong informasinya semua di Instagram, wong informasinya semua ada di online. Ada yang nggak punya laptop? Mungkin masih ada yang nggak punya laptop. Tapi mayoritas punya bukan? Bayangkan, orang Indonesia 280 juta orang. Semua pakai gadget. Berikutnya, tren anak muda. Tren anak muda sekarang kalau lihat HP nggak cuma baca WA atau apa, buat ngoco, betul nggak? Kenapa? Karena sekarang itu orang sangat peduli physical appearance. Nah kalau ada flagnya kayak Bu Maria gini, bisa bunuh diri, ya nggak sih? Karena orang itu begitu pengen cantik, glowing gitu ya. Semua orang itu make up, yang laki-laki pun zaman ibu dulu sekolah, anak laki-laki pakai make up, waduh dianggap banci. Anak laki-laki pakai make up, aduh gak gentleman belas, gak maskulin. Sekarang anak laki-laki pulang, ya enggak, ada pembersih muka, mengeluarkan karbon apa ya gak ero iku ya. Kemudian pakai masker, betul enggak? Cowok-cowok malah lebih ribet daripada perempuan ya. Terus anak-anak muda sekarang wanting instant result. Kalau kamu di WA atau kamu mem-WA orang 1 jam gak dibales langsung putus, betul gak? Begitu kamu WA pengen direspon cepet. Padahal zaman dulu itu orang komunikasi pakai surat, dikirim 2 minggu baru nyampe.
Jadi nggak ada ceritanya ingin result yang instan. Tetapi tren ini teman-teman mengubah kehidupan. Berikutnya, FOMO. Apa itu? Ya, fearing of missing out, fear of loneliness. Begitu sendirian, resah. Kenapa itu kemudian gini terus itu kenapa? Karena fearing of loneliness. Saya lihat mahasiswa TI, Mas Mbak ini. Di bawah belajar kopengnya selalu dikasih headset. Betul para? Saya tanya, kamu bisa fokus kalau kopeng dipakai headset? Justru bisa fokus kalau mendengar suara, Bu. Sebetulnya itu adalah fearing of loneliness. Dulu kakak saya waktu belajar, itu di elodruk. Ya dengerin elodruk belajar. Aku batin, Mbak, ya apa caranya sih sinau pakai elodruk? Saya adalah orang yang bisa kerja kalau saya mendengar suara. Jadi saya oke with loneliness, sendirian kerja itu bisa. Tapi anak-anak muda nggak bisa. Teman-teman kita lihat, yuk. Handphone, tabs, headset, gadget, fashion item, make up, fitness, ya. Dulu nggak model, sekarang jadi model. Instant food, instant delivery, ya. Warkop di mana-mana, betul? Semua ini terjadi, teman-teman. Kalau ini produk industri, ini produk industri, ini produk industri, ini service. Jadi di TI itu tidak hanya bicara produk, tapi juga service. Oke? Produk dan service. Enggak cuma bicara perusahaan. Tadi kan Pak Sueb bilang kerja di bank macam-macam itu service, ya. Kami di TI bicara product and service. Nah, kalau kita lihat kondisi ini teman-teman, ayo kita lihat from holistic perspective. HP, kelihatannya cuma HP satu potong. Tapi kalau kamu bongkar HP itu, spare part-nya begitu banyak. Spare part itu dibuat dari material. Berapa banyak material itu yang berasal dari dalam negeri, berapa banyak yang ada dari luar negeri. Kamu pegang HP sekarang, tanya ibu, siapa yang punya HP merek Indonesia? Apakah ada punya HP merek Indonesia? Maka pertanyaannya, Bu emang Indonesia punya merek HP? Gitu kan ya? Ada yang punya HP merek Indonesia? Balas pertanyaan, Bu merek Indonesia itu apa? Gitu kan? Karena tanpa kamu sadari, sak pengadekmu ini mas, sak pengadek itu bahasa Jawa, apa yang nempel pada badanmu ini, hampir berapa persen itu adalah produk luar negeri. Ya, sepatu, loh Bu sepatu saya produk Indonesia, loh ojo kesusu, sepatunya dijahit di sini, tapi kainnya diambil dari India, soulnya diambil dari Vietnam. Lah kalau gadget itu mau buka, kamu tahu betapa spare part-nya gadget itu berapa persen yang dibuat di sini. Saya lihat dulu ini ya. Jadi ketika kamu beli HP, Bu aku nanti kalau diterima di ITS belikan HP baru ya Bu. Think about holistic perspective. Nanti kita akan lihat apa sih dampaknya si HP ini. Lihat ini sekarang. Fashion. Harga spesial 50.000, harga spesial 30.000, 35.000. Kalau kamu jadi konsumen murah, beli. Saya punya teman dulu waktu saya S3 teman-teman, waktu saya doktoral, ada teman saya itu setiap hari itu bajunya coklat, celana coklat, sepatu coklat, tas coklat, jepitan rambut coklat. Ya, kalau hijau, saya pagi itu selalu cari dia, mana dia? Waduh pink, waduh biru, seneng saya. Terus saya tanya, sik tolo, sepatumu piro? Aduh Bu Maria banyak kali sih, susah. Dia anak Jakarta ya. Enggak ingat persis sih, tapi sekitar 98 kali. Hah? 98? Saya bilang, kamu ingat sepatumu yang mana? Enggak Bu, makanya saya buat aplikasi. Sampai di foto buat aplikasi sepatunya diputar, di rolling gitu ya. Teman-teman, orang melihat baju murah, segala aksesoris murah, seneng, tapi ingat holistic perspektif. Apa sih ini dampaknya secara holistik? Kita lihat, make up. Kalau saya tanya, enggak sekarang, tapi one day kalau kamu kuliah ya, berapa cup botol, wadah-wadah make up yang ada di kamar mandimu atau di kamarmu?
Jangan-jangan banyak sekali yang sudah lama nggak dipakai masih separuh, betul nggak? Karena lupa. Bahkan ada orang-orang yang belanja baju, tas-tasan begitu ya, nggak pernah dibuka, waktu dibuka udah nggak cukup. Ya enggak? Teman-teman lihat, make up sekarang. Oh, Instagram isinya make up semua, ya enggak? Make up ini, make up itu, coba ini, coba itu. Kita lihat. Ini tadi kalau instan, GoFood. Katanya sekarang nggak boleh lagi pakai kresek. Tapi teman-teman betul ya, sekarang nggak boleh lagi pakai kresek ya kalau beli ya. Ya, tetapi sekarang, nggak pakai kresek Bu. Kita sekarang kalau beli itu dikasih ini, apa namanya? Ada nggak ya Ibu bawa ya? Biasanya Ibu bawa. Oh nggak bawa ternyata. Yang tas, tas kain. Tetapi kenyataannya nggak apa-apa. Kenyataannya setiap kali kita beli dikasih lagi, ya enggak? Sehingga akibatnya tas kainnya jadi membludak, kreseknya enggak ada tapi tas kainnya membludak. Lihat sampah-sampah yang kita buat dari online food. Kalau saya malam di plaza, tempat sampah selalu menggunung. Ayo HMTI dan teman-teman, you have to do something about that. Karena itu enggak boleh semestinya. Lihat. Ada festival musik anak-anak muda. Begitu festivalnya selesai, besok sampah di mana-mana. Betul tidak? Teman-teman semuanya, ayo. System thinking, holistic perspective. Tidak cuma bicara produksi HP naik, produksi baju fashion naik, make up naik, berarti negara makmur. Tidak. Ayo saya berikan waktu 30 detik. Mikir, 30 detik. Gadget, fashion, make up, online, food, instant food, warkop, kira-kira apa yang missing? Aspek yang missing dari holistic perspective. Silakan. Silahkan, dengan kata lain apa yang kelewat? Yuk. Boleh? Diri dan nama, kemudian mana yang mungkin? Perkenalkan saya Ratih dari SMA Negeri 2 Surabaya. Dan menurut saya dari semua hal yang tadi Prof. Maria sampaikan, apa yang missing dari holistic perspective ini adalah sustainability-nya. Jadi orang-orang itu selalu fokus pada making profit, mereka tidak mikir nanti aftermath-nya setelah menggunakan produk itu bakal kayak gimana. Gitu menurut saya Bu. Thank you Rati. Teman-teman dia menyebutkan satu, lihat ya, ini misalnya papan, saya gambar ini produk tadi, produk kosmetik, produk fashion, kemudian gadget, ya toh? Ada warkop itu servis, warkop kafe dan lain-lain, ada makanan instan. Rate melihat dari sebelah sininya. Setelah makan, setelah selesai dipakai, terus gimana? Lah ini Bu, dibuang percuma, kotor. Bu, bagaimana dengan gadget? Saya jalan dulu sebentar ke gadget. Teman-teman, ingat nggak ada Olimpiade di Tokyo? Olimpiade di Tokyo itu teman-teman, medalinya, Jepang itu negara yang luar biasa. Dia negara yang sangat maju, padahal dia tuh nggak punya mineral, blas. Dia tuh nggak punya kayak kita, zinc, gold, kuprum, nggak punya dia. Sehingga waktu Olimpiade itu dia buat kampanye. Kita mesti buat medali emas, medali perak, medali perunggu. Enggak punya. Jadi Bapak Ibu yang punya HP enggak dipakai, yang di rumah ada alat elektronik enggak dipakai, di drop ke supermarket itu ada kotak-kotak gede. Saya jalan misalnya saya punya HP 3 yang udah enggak pakai. Masukkan. Dibongkar, di recycle jadilah medali. Jadi medali itu didapat dari situ teman-teman, bukan dari dalam mining, dia nggak punya. Jepang itu teman-teman, saya pernah datang ke suatu conference, student conference, one student standing and then said, ladies and gentlemen, today I'm going to present about mineral preservation in Indonesia. Gini ngomongnya dia ragu-ragu gitu. Saya bayangkan mineral, oh berarti dia akan ngomong tambang.
Padahal Jepang nggak punya tambang. Yang dia bilang apa? Every household in Japan has TV set, stereo set, microwave, mobile phone, laptop, dihitung sama dia. Seberapa rumah tangga di Jepang punya apa saja. Kemudian dia ngomong, satu HP itu punya gold sekian, punya kuprum sekian, punya apa sekian. Kalau Jepang dalam keadaan bahaya, Kaisar ngomong, semua orang serahkan electronic appliances-nya, diserahkan di recycling, itu mereka bisa bikin senjata. Bayangkan, Jepang nggak punya apa-apa, kita kaya raya. Indonesia luar biasa, bukan lautan, hanya kolam susu. Betul nggak? Kail dan jala cukup menghidupimu, sugih banget Indonesia itu. Tapi di dalam kekayaan itu kita nggak aware. Handphone di rumahmu yang nggak bawa pakai ditaruh laci berapa banyak. TV yang sudah tua-tua dimasukkan gudang berapa banyak. Alat-alat elektronik yang sudah nggak pernah dipakai yang hair dryer lah apalah yang nggak pernah dipakai mbok tumpuk di rumah. Padahal kata Ratih tadi di sini masih ada masa depan yaitu untuk di recycling, di reuse dan itu adalah sustainability. 1 point, thank you. Apalagi? Yuk, silakan. Apa yang miss, apa yang nggak dipikir orang? Silakan teman-teman. Ada? Masa cuma sustainability saja? Kalau ada banyak warkop misalnya, apa sih dampaknya? Nggak kepikir? Ayo saya tanya. Mas dari mana? Sidoarjo. Di Sidoarjo ada Indomaret ya. Ya, ada Alfamaret ya. Ya, ada warkop banyak ya. Ada. Saya kasih contoh aja. Indomaret dengan Alfamaret itu jejer selalu, betul? Kenapa? Teman-teman sekalian, kalau warkop jumlahnya nambah, kalau retail jumlahnya nambah, tadi saya contohnya si warkop kafe, jumlah bertambah, maka yang beli itu kan orangnya tetap toyo. Misalnya penduduk Surabaya ini adalah 4 juta, yang beli tetap tapi kafenya nambah, rotinya sama, kafenya itu nambah, akhirnya per kafe jadinya gimana? Turun. Padahal untuk membangun kafe pakai lampu, pakai peralatan, tapi income-nya mereka jadi nggak seimbang. Ya enggak, teman-teman waktunya mau habis jadi saya mesti cepat. First, kalau tadi Ratih tadi mengamatinya dari ini. Ya. Increase of use item, increase of packaging, increase of material and energy. Di ujungnya Bu numpuk jadi sampah. Lain kali kok ke Surabaya lagi, tur ke Benowo ya, TPA. Ngapain Bu lewat TPA Benowo? Biar kamu sadar, saya punya program, saya usulkan pendanaan camping 1 malam di Benowo. Loh Bu, ke-1000 stok gitu ya. Kenapa? Supaya kita punya kesadaran teman-teman. Karena semua yang kita gunakan itu dilepas ke sampah ini. Ya, tapi teman-teman ada di sini. Tadi kan saya tanya, ada yang punya merek gadget, merek HP-nya Indonesia. Pertanyaannya, gadget Indonesia apa Bu judulnya? Enggak ada kan? Jadi teman-teman, HP-mu itu diimpor. Memang mungkin rakitnya di sini, tapi komponennya, teknologinya, yang pakai Apple. Tahu kan sekarang Apple di-ban sama Indonesia nggak boleh masuk karena nggak ada TKDN. Kenapa? Karena impor. Sehingga apa yang masuk ke Indonesia nggak seimbang dengan apa yang kita ekspor. Negara kita yang besar dan kaya raya ini konsumtif. Kita cuma pengguna, kita bukan desainer, kita bukan orang yang punya kuasa terhadap kekayaan alam kita. Kemudian apalagi Bu? Seolah-olah kita melihat teman-teman, wah garment 35.000, 50.000, ye murah. Hang on, listen to me. Kalau itu harga 35-50.000, which is murah, orang yang jahit dapat gaji berapa? Teman-teman, do you know in China suatu saat ada krisis, nanti ya cari di internet ya, ada perusahaan garment di Cina, orang itu kerja teman-teman, kerja 18 jam sehari. Cuma dikasih bubur 1 mangkok, tidurnya itu bunk bed tumpuk 3. Sangat menderita.
gajinya kecil sekali, sampai satu orang perempuan, dia frustasi, dia nulis di kain, ditulis, please help us. Dijahit jadi celana jin, dijual, yang beli orang Amerika. Ini betul-betul keadaan luar biasa ya. Dibeli oleh orang Amerika, mau dicuci, dikeluarkan kantongnya. Loh, dibaca, please help us. Waduh, ini SOS. Celana itu dicari merek apa, di trace supply chain-nya, dia mengalami, Pak itu adalah wartawan, dia cari betul, ketemu praktek-praktek yang sangat tidak manusiawi di Cina. Gadis itu dicari, gadis itu sudah mati karena kelelahan. Teman-teman semua, we have to talk about social concern and health concern. Nah, TI itu ngomong itu semua. Jadi kita bicara holistic perspektif, itu enggak cuma sekedar, oh murah ya? Oke, good, murah, beli banyak-banyak, nggak bisa begitu. Kalau harganya satu baju 35.000 dikirim dari Cina, bayangkan ongkos transportnya aja berapa. Teman-teman kita mesti ngomong, Indonesia mesti mandiri dari hal material dan energi. Belum lagi sampahnya, belum lagi keadilan sosialnya. Bagaimana soal desain dan aspeknya? Tadi saya ngasih contoh botol itu, kelihatan cantik. Setiap bulan merek baru, desain baru. Think about apakah desain baru itu bisa mengupgrade desain sebelumnya. Kalau nggak bisa di-upgrade desain sebelumnya, buang. Kalau nggak dibuang, diturunkan harga. Kemana lagi? Ke negara ketiga, di Afrika dan seterusnya. Guys, talking about holistic perspective is really the soul of industrial engineering. We are talking about fairness, we are talking about economic, we are talking about environment, we are also talking about social. Baik, waktunya sudah habis, gambar ini disebut system thinking, melihat persoalan nggak bisa seperti orang buta lihat gajah, nggak bisa cuma, oh persoalan ini tebel nih kayak tembok, nggak bisa, oh ini kayak tali, cuma ekornya aja, nggak bisa. Holistic perspektif itu orang TI harus bisa melihat persoalan secara utuh. Orang TI harus bisa melihat persoalan secara utuh dan untuk itu kalian dilatih. Nanti ada mata kuliah namanya system thinking. Ada mata kuliah yang membuat kalian bisa melihat helicopter view. Back to your question Mbak, kamu tanya, Bu bedanya sama mesin apa? Bedanya sama elektro apa? Bicara sama MB apa? Perbedaannya adalah ini. Orang TI itu punya sistem thinking. Dan kalau orang TI nggak punya sistem thinking, dia kehilangan ke-TI-annya. Teman-teman dengar ya, yang sudah semester atas, if you don't have system thinking in your mind, you are not industrial engineers. Industrial engineers itu harus punya sistem thinking. Itu adalah kekuatan kita. Baik, untuk itu teman-teman nanti waktu di TI, kalian akan belajar proses bisnis lengkap dari perusahaan. Enggak cuma produksinya, enggak punya elektronik, enggak, semuanya. Itu namanya bisnis proses. Belajar supply chain. Supply chain itu apa Bu? Beyond perusahaan yang ada aliran material. Terus Bu, cluster. Cluster itu beyond perusahaan tapi enggak ada aliran material. Contoh, saya perusahaan, saya pinjam uang dari bank, bukan material yang datang. Saya perusahaan, saya nitip masukkan ke ruangan pamer di Jatim Expo. Bukan saya kasih barangnya, saya nitip untuk promosi. Itu masuk ke cluster. Teman-teman, pendekatan sistem itu adalah TI. If you like, you can get my PowerPoint, ask the committee to give you, and then you can learn about apa TI belajar, technical factor, economic factor, environmental factor, and also social factor. Ini gambar model Simosa, ini business competitiveness, tadi keluar ya. Lower cost, high quality, fast time delivery, flexibility, innovation, and sustainability. Itu yang kita belajar di TI, daya saing. Ini supply chain, ini cluster. Kalian akan belajar tentang SDGs, and at the end of the day, masih belum terakhir, boleh keluar sebentar guys. Hari ini saya berharap kalian memutuskan. Working hard, masuk ke ITS, masuk ke TI, karena di sini kamu akan menjadi holistic thinker ya. Saya kembalikan.
Baik, terima kasih banyak Bu Maria atas materi yang telah dijelaskan. Selanjutnya akan kami buka sesi Q&A. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengangkat tangan. Baik, teman-teman. Silakan. Oh, baik. Di depan terlebih dahulu ya. Boleh berdiri, perkenalkan nama dan asal sekolah, lalu langsung ke pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Alan Vidyaswara Putra, saya berasal dari SMA Negeri 2 Blitar. Pertanyaan saya, apakah holistic perspektif ini harus dilatih? Apakah tidak bisa muncul secara alamiah ketika kita dihadapi suatu case atau kasus itu langsung berpikir, ataukah harus perlu waktu dulu seperti Bu Maria tadi ada 30 detik atau berapa 10 detik kayak gitu, apakah perlu waktu dan juga apakah perlu dilatih atau tidak bisa secara alamiah. Lalu yang kedua, apakah holistic perspective ini berbeda dengan critical thinking yang sekarang ini juga digencar-gencarkan 4C untuk harus dimiliki oleh masyarakat. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas, namamu siapa panggilannya? Alan. Alan? Iya. Oke. Baik, terima kasih Alan untuk pertanyaannya. Jadi, apakah holistic perspektif itu perlu dilatih? Teman-teman, Indonesia punya Bung Karno. Kita semua bangga dengan Bung Karno. Bung Karno berapa di Indonesia? Ya. Orang bisa dilahirkan menjadi orang yang holistic thinker. Without any training. Gak usah dilatih, dia cerdas aja gitu. Gak usah dilatih, dia trak bisa. Tetapi itu jarang. Karena itu di TI dilatih kalian jadi holistic thinker. Gimana Bu ngelatihnya Bu? Ngelatihnya adalah kalau di kelas, pertama kalau kamu di kelas cuma duduk mendengarkan diam, dosennya salah juga nggak ngerti, dosennya sampai ayo bertanya, begini, ya nggak bisa jadi holistic thinker. You have to trigger your mind. Baca dulu, bikin pertanyaan, itu caranya. Masuk kelas, bertanya, dicek understanding saya ini benar enggak. Kemudian, jadi satu ya, study guide itu penting. Kedua teman-teman, di TI itu dikasih case study. Studi kasus DAS. Aduh Bu, mau tugas langsung diketahui berapa ini berapa, ngitung berapa. Kalau cuma diketahui ini itu masukkan rumus ngitung, kehilangan holistic thinkingnya, nggak bisa. Holistic thinking itu harus dilatih melalui studi kasus. Teman-teman believe it or not, saya itu yang membantu kota Surabaya ngitung jumlah penyapu. Mungkin kamu mikir, Bu jumlah penyapu masa itu TI Bu? Loh TI banget teman-teman. Waktu itu wali kotanya Bu Risma. Bu Risma lewat, kok jalan masih kotor. Kenapa masih kotor? Ayo Bu Risma nyapu sendiri, ayo. Bu orangnya kurang Bu, loh orangnya kurang ditambah kok tetap kotor. Teman-teman pertanyaannya, seluruh Surabaya jam 6 pagi harus bersih. Berapa jumlah penyapunya? Kalau kamu mikir tambahi Bu jumlah penyapu, sampai berapa? Mau ditambah sampai 1000, berapa untuk membayari penyapu 1000? Kalau penyapunya ada yang males, sama gajinya dengan penyapu yang rajin. Kalau jalannya itu pasar, dengan jalannya banyak pohon, dengan jalannya Ahmad Yani yang besar itu, sama enggak jumlah penyapunya? Teman-teman menentukan jumlah penyapu kelihatannya enteng, holistic thinking itu. Buat modelingnya, jalan se-Surabaya dibuat database, dibuat jalan itu 1 jalur apa 2 jalur, ada pohonnya lebat, sedang, tidak lebat. Kemudian di situ ada pangkalan, ada UMKM jualan di pinggir jalan apa enggak. Wah, prosesnya panjang. Balik kepada pertanyaannya Alan. Bu, apakah itu otomatis atau dilatih? Ada orang-orang yang otomatis dilahirkan dengan kemampuan extraordinary, tapi kalau kita bukan bagian dari itu no problem, karena bisa dilatih. Dan di TI dilatih. Ya, Bu apakah cuma di TI Bu dilatih? Enggak, kamu pun bisa. Caranya apa? Nanti kalau sudah selesai urusan belajar, tapi mungkin nggak bisa ya karena kamu bakalan UTBK dan lain-lain, nggak ada waktu ya, harus belajar ya. Kalau ada waktu belajar critical thinking, systemic thinking, case study baca. Oh
Kalau baca jangan langsung lihat jawabannya, dibaca soalnya mikir. Kalau saya gini, lihat jawabannya, waduh gak cocok. Oh berarti mikirku salah ya, dikoreksi. Begitu caranya. Pertanyaan berikutnya, critical thinking Bu. Sama nggak sih Bu itu critical thinking? Teman-teman, critical thinking itu besar. Holistic thinking part of it. Part dari critical thinking ya. Holistic thinking itu part of critical thinking. Nah, kalau begitu jawaban untuk critical thinking juga sama, harus dilatih. Kalau kemudian kamu tidak pernah aktif menjadi pembelajar, nggak bisa. Harus aktif jadi pembelajar. Jadi rely on YouTube oke, tapi carilah kesempatan untuk bertemu dengan orang supaya bisa saling mengasah. Karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Itu benar. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Yang bisa membuat kamu sharp, only human being. Nggak bisa yang lain. Jadi harus berani berinteraksi dengan orang. Oke, ada question berikutnya? Apakah sudah menjawab? Sudah, oke. Silakan teman-teman untuk mengangkat tangan apabila bertanya. Ya silakan di sebelah sini Bagian ada sini. satu, Mbak Rate silakan. Oke. Nah, mikrofon dari sana saja supaya nggak terlalu jauh. Permisi, izin bertanya Bu. Jadi pertanyaan saya itu, ini berhubungan dengan pabrik atau dalam sebuah industri. Pertanyaan saya adalah, kira-kira apakah holistic thinking ini tuh perlu dimiliki oleh semua orang yang bekerja dalam industri itu? Atau kalau hanya beberapa orang saja, mungkin orang-orang direkturnya yang di atas yang memiliki holistic thinking ini, itu cukup untuk menjalankan sebuah proses bisnis yang successful, begitu Bu? Very good question, another good question. Bu, kalau pabrik itu semuanya mesti punya holistic thinking apa bos-bosnya aja yang strategik? Begini, teman-teman kalau kita punya sebuah perusahaan itu memang ada layernya ya. Layer yang paling atas itu harus punya strategic thinking dan wajib punya holistic thinking yang atas. Ya, yang tengah itu biasanya tactical, operational thinking, yang di bawah itu betul-betul yang operational technical, ya. Jadi yang wajib punya holistic thinking adalah yang atas. Pos. Jadi kalau kamu pengen karirmu meningkat, mau nggak mau harus punya holistic thinking. Dengan kata lain, TI ini dibuat tidak untuk level yang paling bawah. Teknik industri itu dibuat untuk masuk ke middle management atau top management. Karena kita menekankan holistic thinking, holistic perspective. Sampai situ paham ya? Ulang. Yang atas harus punya. Dengan kata lain, kalau kamu mau berkarir mesti punya holistic thinking. TI diciptakan tidak untuk level yang paling bawah, paling enggak di tengah. Sampai situ paham ya? Tetapi apakah orang yang di bawah tidak perlu? Perlu di dalam kadar tertentu. Oke, I give you example, real example. Ada teman dari teknik mesin bekerja di sebuah perusahaan yang gede banget. Nah perusahaan itu tuh line produksinya banyak, jadi 1 line, 2 line, 3 line, pabrik plastik gede sekali. Dan bekerja 24 jam. One day dalam 1 line itu dipencet, ada kasus dihentikan, teman teknik mesin ini jadi bagian maintenance. Dia turun, muter, ngecek, dia jongkok, ngecek, tangannya di atas, dia jongkok karena ngecek di bawah. Ada orang yang datang, dia nggak tahu kalau ada maintenance, pencet, des, mesin jalan, jari hilang Pak. Langsung bleeding itu konveyornya berdarah, dia wah, kaget, dimatikan, jedes, udah kejadian. Lah, teman-teman, ini orang level paling bawah, operator. Apakah operator tidak perlu holistic thinking? Perlu, tetapi di dalam konteks lantai produksinya. Itu pun butuh holistic thinking. Artinya, pada saat kita mendesain lantai produksi, waktu ini macet, mesinnya mati, nggak boleh orang datang langsung nyala. Harus ada SOP, harus checking, harus lihat, ya kan? Kemudian harus ada bip, 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 bip. Berarti ini maintenance in progress gitu loh. Jadi orang nggak pasang on off, akhirnya kejadian, ya kan? Jadi teman-teman, level paling bawah pun butuh holistic thinking, tapi dalam kadar
yang berbeda dibandingkan dengan yang top management. Is it clear? Very clear, thank you. Oke, thank you. Waktu habiskah? Waktunya sudah habis. Baik. Teman-teman, saya tidak tahu saya akan jumpa kalian lagi atau tidak. Karena pertemuan hari ini kan kamu kenal TI dan setelah itu berjuang gitu kan. Gak tahu bakalan ketemu lagi apa enggak. Tetapi entahkah kamu akan balik ke Blitar, kamu balik ke Kediri, kamu ke Sidoarjo, kamu ke Jombang, kamu kemanapun. Ayo, stand firmly. The future is yours if you work hard toward your goal. Saya undang teman-teman, ayo kita berdiri, kita nyanyi sama-sama. Ada satu lagu saya minta teman-teman tayangkan. Hari-hari terus berlalu, tiada pernah berhenti. Ayo, 1000 rintang jalan berliku, bukan suatu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa. Apa teman-teman? Kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya berpegangan tangan dalam satu cita demi masa depan Indonesia Jaya. Alan maju, Mbak Ratih maju, tadi Mbak kamu maju sini, nyanyi sama Bu Maria. Ayo, maju ke depan, nyanyi sama Bu Maria, yang lain berdiri. Bagi Ayo teman-teman yang kita nyanyi dipanggil sama-sama. untuk maju ke depan. Ayo maju, maju. Ada penyanyi di situ. Ratih aja deh, ayo sini. Ayo Mbak yang tadi bertanya ke Pak Sueb. Silakan. Mbak kamu ya yang pakai kerudung di belakang. Ayo maju sini. Ayo nyanyi sama-sama Bu Maria. Sini, sebelah Bu Maria sini. Ya, teman-teman kita tidak tahu hidup akan membawa kamu kemana. Tapi dimanapun kamu berada harus punya daya juang ya. Yang lainnya ayo berdiri sama-sama. Kita nyanyikan ya. Semangat ya, ditepuk dadanya. Ayo, aku Ayo harus berdiri bisa teman-teman menghadapi segala semua. tantangan. Sini, Silakan. Mbak. Ada mikrofon lagi satu boleh pinjam? Habis? Habis mikrofon? Habis, oke. Bisa ya ini ya? Ayo. Oh ini ada mas satu, boleh pinjam ya? Ayo teman-teman, hari-hari terus berlalu. 1, 2, 3. Hari-hari terus berlalu, tiada pernah berhenti. 1000 rintang jalan berliku, 1000 rintang jalan berliku. Katakan dengan mantap. Bukan suatu penghalang. Tepuk pundak kanan kiri kanan. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa. Tepuk dadamu sendiri. Kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Kalau hidup susah, jawab. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya Berpegangan tangan. berpegangan tangan dalam satu cita demi masa depan Indonesia Jaya. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih, silahkan duduk kembali teman-teman.
Sampai berjumpa di ruangan yang sama semester Gasal 2025.